Halo teman-teman, selamat datang di series baru. Jadi sekarang di sini gue lagi buka freecodecamp.org. Jadi itu buat belajar ya, belajar programming, web, data science, apa banyak. Pokoknya itu free, gratis. Nah di sini saya pengen coba untuk mulai dari nol ya, dari HTML, CSS. Di sini saya belum punya account. Saya coba sign in. Sign in mau coba pakai Google aja. Di sini saya pakai email kuliah saya dulu, email kampus. Oke. Oke. Salah. Coret. Oke. Continue. Nah, nanti teman-teman ikutin aja start dari nol karena di sini saya juga dari nol. Oke, di sini saya pengen eh, coba untuk mulai aja. Mulai dari responsive web design, ada juga JavaScript, front end, database, back end, banyak ya di sini kayak apa nih, scientific computing, data analysis. Nah, cuman di sini saya mau coba start dari responsive web design. Oke, di sini kita akan belajar basic HTML, CSS. Terus nanti habis itu baru kita lanjut ke JavaScript. Oke, kita start aja buat yang project yang pertama. Jadi pertama di sini akan mempelajari HTML itu dengan membuat cat foto app gitu ya katanya. Nanti kita belajar HTML text, structure dan lain-lain. Kita mulai aja start dari yang pertama gitu ya. Kita start coding. Oke, di yang pertama ini, di sini ada, jadi kalau di FreeCodeCamp, yang sebelah kanan itu dia hasilnya, yang sebelah kiri ini tuh instruksi. Saya coba perbesar lagi, oke. Di sini ada instruksi step yang pertama, kalau teman-teman bisa bayangin, yang di sebelah kanan ini, canvas ini, teman-teman bisa bayangin tuh kalau misalkan buka kayak Microsoft Word, nah itu kayak kanvasnya lah untuk kita mulai ngetik, misalkan heading atau titles gitu. Nah HTML juga sama, mirip-mirip, cuman dia pakai yang namanya sintaks. Nah kayak ini nih, kurang dari H1 atau bracket gini ya, segitiga gini. Nah itu yang ini tuh penanda bahwa dia itu heading 1. Terus jangan lupa ditutup. Kalau ditutup itu dia pakai garis miring gini ya, backslash gini. Nah, di sini juga dia ada instruksinya. Kita harus nyari H1, terus ganti teksnya ke cat photo app. Nah, ini kita copy. Nah, di sini hello world ini kita tinggal ganti aja sama yang tadi di copy. Ini berubah nih. Jadi si heading 1 sekarang berubah dari yang tadinya hello world jadi cat photo app. Ini sekarang kita coba cek aja. Ini udah benar, kita tinggal submit. Oke, berhasil ya yang pertama. Kita sekarang lanjut ke step kedua. Di sini dijelasin yang heading 1 itu bisa sampai heading 6 nih. Bisa dipakai jadi kayak dari paling D, kemudian bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi gitu. Kayak misalkan eh, heading yang pertama, judul paragrafnya apa, kemudian masuk paragraf, masuk lagi sub, 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 dan lain seterusnya gitu. Semakin kecil headingnya, berarti H1 misalkan berarti dia paling gede, H2 dia akan ngecilin, ngecilin, dan seterusnya. Nah, di sini kita kan udah punya H1 nih ya. Kita disuruh untuk nambahin H2. Terus ya, si kata-katanya itu cat photos. Kita copy aja kata-katanya. Terus di sini nulis si sintaksnya, ikutin nih. H2 tutup, kemudian kita paste dan juga sekarang teksnya atau sintaks untuk teksnya tutup juga H2 kayak gini. Jadi
Ini tuh sintaksnya atau tagsnya, yang ini isi dari teks tersebut. Kalau kita lihat di sini kan udah ada ini ya, jadi udah berhasil nih, kita cek submit. Nah sekarang kita masuk nih ke bagian yang ketiga di sini, step 3 gitu ya. Di sini kita dikenalin sama tags P. Nah, P ini untuk paragraf gitu ya. Di sini kita dikasih teks ini, terus kita harus masukin itu ke teks paragraf. Kita tambahin aja di sini P, teksnya apa, kemudian tutup si P-nya, close gini. Jadi di sini udah muncul hasilnya, codingannya seperti ini. Gitu ya. Kita cek, berhasil, kita submit. Nah, di sini di step yang keempat, kita tuh dikasih tahu untuk ngekomen. Ya, jadi di sini ada teks untuk komen, maksudnya komen ini si teks yang ada atau codingan yang ada di antara kode ini itu nggak bakal dieksekusi sama komputer gitu. Misalkan di sini ada contoh di komen to do remove H1 gitu. Ini nanti nggak bakal dieksekusi gitu. Sekarang kita coba di sini. Add a comment above P element gitu ya. Ini copy. Di sini kita kasih komen. Komennya tuh kayak gini tandanya. Ikutin aja nih instruksi yang di sini. Nih, kayak gini. Nah, kalau dilihat ini kan warnanya hijau nih ya. Ini tuh sintaks highlight ya untuk komen. Sini bisa kita paste aja kayak gini. Nah, si baris 5 ini dia tuh nggak bakal dieksekusi sama si komputer. Kenapa? Karena kita pakai komen kayak gini. Coba enter, berhasil 6%, next lagi. Kita lanjut ke step 5. Nah, untuk HTML ini ketika kita misalkan buka web, terus misalkan ada yang kebuka paling atas, terus ke bawah lagi, harus buka-buka sampai yang misalkan pagination kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu bisa dipengaruhi atau sangat dipengaruhi sama yang namanya SEO nih ya, Search Engine Optimization. Nah, ini tuh penting dipakai kalau kita bikin web, terus kita harus nge-maintenance supaya web itu bisa mudah diakses oleh user atau konsumen. Nah, kita bisa nambahin di sini text main kayak gini ya. Copy. Nah, terus di sini dikasih instruksi juga nih. Jadi tambahin main sebelum H1 dan main closing tag-nya setelah P di sini. Kita tambahin aja di sini main, terus di bawah sini di baris 8 main kayak gini, tutup. Cek. Berhasil. Kita lanjut. Sekarang step yang ke-6. Nah, di sini kasih tahu kita udah bisa bikin H1, H2, komen, P elements, terus di dalam main element. Nah, itu dinamain nesting ya, code nesting. Jadi nested elements. Jadi di dalam sebuah main itu ada beberapa elemen. Contohnya ini. Kan main ya, elemen main. Di dalamnya ada H1, H2, P gitu. Nah, di sini sekarang dikasih instruksi. Ini kan kayak nanti ngebacanya bingung gitu ya. Ini kita perlu tambahin kayak gini. Jadi biar yang kita anggap ini parent-nya, parent elemen. Nah, ini bawah-bawah elemennya tuh sejajar gitu. Jadi terstruktur. Kita coba cek. Berhasil. Next. Kita akan masuk ke step 7. Step 7 ini kita itu diberi elemen yang namanya IMG atau image gitu ya. Jadi dia itu nggak harus pakai closing tag nih. Jadi a tag for an element without a closing tag, self closing tag. Jadi image itu nggak harus dua kayak ini.
cukup img aja kayak gini. Coba. Nah, seperti itu. Next lagi. Nah, di sini kita akan memulai berkenalan sama yang namanya HTML attributes. Nah, tadi itu harus diingat, tadi itu tags. Kayak ini elemen main, tags main, ini tags H1, tags H2 gitu. Nah, sekarang kita mulai mempelajari yang namanya itu attributes. Oke. Di attributes ini, yaitu kan merupakan HTML attributes yang mana ada beberapa. Sementara buat di image, itu dia ada src atau source. Jadi nanti contohnya seperti ini, img, terus attribute source sama dengan tanda petik, kita masukin halaman si fotonya gitu. Jadi ini kita dikasih instruksi untuk nambahin source attribute ke image elemennya kita. Ini kita copy, kemudian di sini kita tambahin src sama dengan tanda petik paste. Nah, dia muncul nih si kucing oranye ini ya. Cek berhasil. Set. Oke, sekarang kita akan masuk ke step 9. Cuman step 9 akan lanjut lagi di video selanjutnya. Stay tune terus, salam programmer best friend.